Secara umum, peta adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu, sehingga dapat disajikan di bidang datar. Peta berguna untuk menunjukkan informasi suatu wilayah atau bisa disebut dengan keruangan. Peta dapat dikelompokkan berdasarkan dua kategori, yaitu berdasarkan isi dan berdasarkan skala. Berdasarkan isi, peta dibagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Yang pertama, peta umum. Peta umum adalah peta yang memberikan gambaran permukaan bumi secara umum, seperti bentuk morfologi, sungai, gunung, permukiman, dan jalan. Yang kedua, peta khusus. Peta khusus adalah peta yang memberikan gambaran yang bersifat khusus atau peta yang memiliki tema tertentu. Contohnya, peta tata guna lahan. Jenis peta berdasarkan skala dibagi menjadi 5. Peta kadaster, yakni peta yang memiliki skala 1:100 sampai 1:5000. Peta skala besar, yakni peta yang memiliki skala 1:5000 sampai 1:250.000. Peta skala sedang, yakni peta yang memiliki skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Peta skala kecil, yakni peta yang memiliki skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Peta skala geografis, yakni peta yang memiliki skala lebih besar dari 1:1 juta. Proyeksi peta adalah teknik untuk menggambarkan permukaan bumi melengkung di atas bidang datar. Proyeksi peta dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksi. Proyeksi azimutal atau proyeksi zenithal. Proyeksi ini menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi. Proyeksi kerucut. Proyeksi ini menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksi. Proyeksi silinder. Proyeksi ini menggunakan bidang silinder sebagai bidang proyeksinya. Yang kedua, proyeksi peta berdasarkan posisi sumbu simetri bidang proyeksi. Proyeksi peta adalah teknik untuk menggambarkan permukaan bumi melengkung di atas bidang datar. Proyeksi peta dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksi. Proyeksi azimutal atau proyeksi zenithal. Proyeksi ini menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi. Proyeksi kerucut. Proyeksi ini menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksi. Proyeksi silinder. Proyeksi ini menggunakan bidang silinder sebagai bidang proyeksinya. Yang kedua, proyeksi peta berdasarkan posisi sumbu simetri bidang proyeksi. Proyeksi normal atau polar. Sumbu simetri bidang proyeksi berimpit dengan sumbu bumi. Proyeksi transversal atau ekuatorial. Sumbu simetri bidang proyeksi tegak lurus terhadap sumbu bumi. Proyeksi miring atau oblik, yaitu sumbu simetri bidang proyeksi membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Yang ketiga, proyeksi peta berdasarkan kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi. Proyeksi tangen atau menyinggung, yaitu ketika posisi bidang proyeksi bersinggungan dengan permukaan bumi. Proyeksi sekant atau memotong, yaitu ketika posisi bidang proyeksi berpotongan dengan permukaan bumi. Yang keempat, proyeksi berdasarkan ketentuan geometrik yang dipenuhi. Proyeksi ekuidistan. Jarak titik yang terletak di peta sama dengan jarak sebenarnya. Proyeksi konform. Besar sudut di peta sama dengan besar sudut sebenarnya di permukaan bumi. Proyeksi ekuivalen. Luas permukaan di peta harus sama dengan luas sebenarnya di permukaan bumi. Dalam membuat peta,
Kita tidak boleh egois dan seenak diri kita sendiri. Dalam kaidah kartografi, peta yang baik harus memiliki komponen-komponen yang sesuai, yaitu ada peta utama. Peta utama adalah peta isi yang menggambarkan wilayah atau fenomena tertentu. Yang kedua, judul peta. Yang ketiga, garis tepi. Garis tepi terletak di bagian tepi, yang berguna untuk membantu peta agar terlihat lebih rapi. Yang keempat, ada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan bujur dapat memberikan informasi koordinat wilayah yang ingin dipetakan. Yang kelima, orientasi arah atau petunjuk arah. Orientasi arah dapat membantu dalam menentukan orientasi pada saat pengukuran atau pengamatan. Yang keenam, ada skala peta. Skala peta berfungsi untuk mengetahui ukuran sebenarnya di permukaan bumi. Yang ketujuh, ada simbol peta. Simbol berfungsi untuk memvisualisasikan kenampakan unsur atau objek geografis. Yang kedelapan, ada legenda peta. Legenda peta berisi keterangan tentang simbol-simbol yang terdapat di dalam peta. Kesembilan, inset peta. Inset peta adalah peta berukuran lebih kecil daripada peta utama, berfungsi untuk memperjelas posisi wilayah peta utama. Yang ke-10, ada sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber peta harus dicantumkan untuk menerangkan kebenaran peta yang dibuat. Yang terakhir, ada fungsi peta. Fungsi peta di antara lain menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi, memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk di permukaan bumi, memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi, dan yang terakhir menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Interpretasi peta meliputi bentang alam dan bentang sosial budaya. Baiklah, itulah penjelasan peta dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.